Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Selebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Di balik wajah lembut dan senyum yang selalu terlihat tenang, ada energi besar yang mendorong seorang perempuan muda terus melangkah. Prilly Latukonsina bukan hanya dikenal sebagai artis yang lahir dari sinetron remaja. Ia tumbuh menjadi sosok yang berani mencoba banyak hal. Dari dunia akting, produksi film, hingga bisnis. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah membangun banyak mimpi. Namun di balik kesuksesan itu, selalu ada satu pertanyaan. Energi seperti apa yang sebenarnya menggerakkan langkah Prilly selama ini? Di dunia selebritis, banyak yang terlihat bersinar di depan kamera. Tapi tidak semua memiliki ketekunan untuk terus berkembang. Prilly sering terlihat sebagai sosok yang ambisius, disiplin, dan haus belajar. Ia bukan hanya ingin dikenal, ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berkembang lebih jauh. Namun energi besar seperti ini seringkali membawa dua sisi. Di satu sisi menjadikan kekuatan yang mendorong kesuksesan. Di sisi lain bisa menjadi tekanan yang tidak terlihat oleh publik. Kalau dibaca lewat tarot, melalui Four of Pentacle, terlihat energi kuat yang menggenggam erat koin di dadanya, menandakan ambisi besar dan dorongan yang menggebu untuk terus menghasilkan uang. Lalu Queen of Pentacle hadir sebagai sosok perempuan pekerja keras yang stabil, menggambarkan Prilly Latukonsina yang fokus mencari rezeki dengan cara yang konsisten. Baik di depan maupun di belakang kamera tetap sama kuatnya. Dan Two of Cups muncul bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai tantangan emosional yang justru bisa mendorongnya menuju kesuksesan lebih besar. Karena dari hubungan dan koneksi yang terjalin, ada energi saling melengkapi untuk membuka jalan bagi pencapaian yang lebih tinggi. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Bagaimana sosok Prilly di depan kamera? Apakah yang jarang ia tunjukkan? Apakah ambisi besar yang ia miliki akan terus menjadi bahan bakar kesuksesannya atau justru perlahan menjadi tekanan dalam hidupnya? Dan jika suatu hari nanti ia harus memilih antara ketenangan hidup atau terus mengejar mimpi yang lebih besar, pilihan apa yang sebenarnya akan dia ambil? Semesta bicara. Kalau kita berbicara tentang artis yang satu ini ya, ini adalah artis muda berbakat banget, yaitu Prilly Latukonsina. Dan sekarang ternyata dia sedang dekat dengan seseorang, artis juga, artis muda berbakat juga, yaitu Omara. Dan kita akan melihat simbol atau tanda dari seorang Prilly Latukonsina. Apakah energinya bagus? Ya pasti bagus lah. Tapi kita akan lihat secara tanda dan simbol dari semesta bicara. Semesta bicara. Kita tadi sudah bilang bahwa dia adalah seorang artis muda berbakat, yaitu Prilly Latukonsina. Bagaimana sih sebenarnya energi dari Prilly saat ini? Kita akan melihat energi dari Prilly Latukonsina. Semesta bicara. Ini adalah Four of Pentacle. Energi dari seorang Prilly Latukonsina itu adalah menggebu-gebu. Dan bisa kita bilang adalah dia mempunyai energi untuk menarik rezeki, Prilly ini. Karena dia itu Four of Pentacle di sini. Itu ada seorang sedang berusaha untuk memikirkan bagaimana cara untuk meng-create sesuatu untuk menghasilkan uang. Nah, ini energi yang ada pada Prilly saat ini, yaitu energi untuk menarik rezeki.
Itu bagus banget untuk Prilly. Dan bagaimanakah sosok Prilly di belakang kamera? Oke, sosok Prilly sebenarnya di belakang kamera seperti apa? Semesta bicara. Ini adalah Queen of Pentacles. Prilly ini punya simbol atau kartu yang sangat bagus loh. Pentacle semua, rezeki semua, koin semua, atau lebih tepatnya adalah dia menarik rezeki. Jadi sosok Prilly ini di belakang kamera ini adalah sebagai Queen of Pentacles. Dia seorang yang pekerja keras. Dan dia adalah tipikal orang yang bagaimana caranya apapun itu bisa menghasilkan uang. Apapun itu bisa menghasilkan rezeki buat dia. Karena itu sosok di belakang Prilly, maksudnya sosok Prilly di belakang kamera. Terlepas di depan kamera, ya dia bisa mengimprove itu semua. Jadi intinya, kalau di belakang dan di depan kamera, Prilly ini hampir sama, mempunyai ambisi besar untuk mencari rezeki yang lebih baik lagi. Dan apakah ambisi besar Prilly ini akan membawa kesuksesan atau menjadikan tekanan dalam hidupnya? Oke, semesta bicara. Apakah ambisi besar, kita ngomong ambisi ya, apakah ambisi besar Prilly ini akan membawa kesuksesan atau menjadikan tekanan dalam hidupnya dia? Oke, ini adalah Two of Cups. Ini bisa dibilang adalah bukan pressure buat dia, tapi ini challenge buat dia untuk sebagai yang lebih baik lagi dan menjadi sukses. Di sini adalah Two of Cups. Kita lihat satu orang yang sedang memeluk angsa di sini, ya. Ini adalah satu kemajuan atau kesuksesan yang akan dia capai, gitu. Jadi ambisi besar Prilly sangat, dia mempunyai ambisi yang sangat besar sekali. Tapi ya, itu menjadi kesuksesan buat dia, tapi bukan menjadikan tekanan dalam hidupnya, tetapi menjadikan challenge dalam hidupnya dia. Cinta seringkali datang diam-diam, lalu tiba-tiba menjadi sorotan dunia. Begitu pula dengan kisah hati Prilly Latukonsina. Setelah beberapa kali hubungan yang pernah menjadi perhatian publik, kini namanya kembali disebut bersama seorang aktor muda, Omara Istiqlal. Kedekatan mereka awalnya hanya rumor, namun perlahan kebersamaan itu mulai terlihat semakin nyata. Di dunia selebritis, cinta sering berjalan di dua arah. Di satu sisi terlihat indah di depan kamera, namun di sisi lain harus menghadapi tekanan publik yang tak pernah berhenti menilai. Prilly dan Omara tampak menjalani hubungan yang lebih tenang, lebih dewasa, dan jauh dari drama yang berlebihan. Namun pertanyaan besar tetap muncul, apakah hubungan ini benar-benar kuat atau hanya fase dalam perjalanan hati mereka? Kalau dilihat lewat tarot, melalui Two of Wands, terlihat dua sosok yang berdiri berdampingan memandang ke arah yang sama, menandakan hubungan yang cukup serius dan sama-sama menikmati proses dengan visi ke depan yang sejalan. Energi ini menunjukkan mereka punya vibrasi yang sama, satu frekuensi dalam mencari rezeki dan membangun masa depan. Lalu ada Nine of Cups, menggambarkan kepuasan emosional yang saling terisi, di mana keduanya saling support meski sama-sama dominan. Namun justru disitulah kekuatan hubungan ini, saling menguatkan tanpa menjatuhkan. Dan ketika The High Priestess muncul, tampak simbol intuisi, kecerdasan, dan harga diri yang tinggi, menandakan keduanya sama-sama pintar, sama-sama punya ego, namun juga memiliki kedalaman batin yang membuat hubungan ini terasa kuat meski penuh tantangan tersembunyi. Bersama Anton, kita akan membuka lembar demi lembar kartu. Apakah hubungan Prilly dan Omara benar-benar lahir dari kedewasaan cinta atau hanya rasa nyaman yang datang di waktu yang tepat? Mengapa Prilly memilih sosok Omara? Dan apakah Prilly atau Omara yang dominan dalam hubungan ini? Dan yang paling penting, apakah hubungan yang terlihat tenang ini benar-benar akan membawa mereka ke arah komitmen yang lebih serius? Semesta bicara. Sekarang kita akan berlanjut melihat simbol atau tanda dari hubungan Prilly dengan Omara. Apakah hubungan Omara ini serius? Apakah hubungannya mereka ini berdua serius? Omara dan Prilly? Kita akan lihat. Semesta bicara. Two of Wands. Ya, ini kita bisa bilang cukup serius di sini. Di sini ada seorang sedang duduk dan menyilangkan tangan dan dia melihat ke kanan. Dan di sini ada dua Two of Wands, yaitu kayu atau tongkat. Jadi bisa dibilang dipastikan adalah ada dua orang di sini yang sedang menikmati hal yang serius. Jadi hubungan Omara
dengan Prilly cukup serius. Dan mengapa Prilly memilih bertahan dengan Omarah? Oke, semesta bicara. Mengapa Prilly bertahan dengan Omarah? Memilih bertahan dengan Omarah. Ini adalah Ten of Pentacle. Iya, jadi bisa dibilang adalah mereka mempunyai frekuensi yang sama. Ini adalah Ten of Pentacle. 10 koin, 10 uang. Ya. Jadi bisa dibilang adalah mereka mempunyai level atau mempunyai vibrasi yang sama. Jadi sama-sama tipikal orang yang gemar mencari rezeki. Ya, makanya Prilly ini lebih memilih bertahan dengan Omarah karena mereka kita bisa bilang adalah satu frekuensi. Dan dalam hubungan ini siapa yang lebih dominan? Oke, semesta bicara. Dalam hubungan ini siapa yang lebih dominan? Semesta bicara. Tidak ada yang dominan di sini. Ini adalah mereka saling support satu sama lain. Ini adalah Nine of Cups. Kita lihat di sini ya, ada 2 orang yang saling mendorong ya, atau 2 orang saling mensupport gitu. Jadi untuk dibilang dominan, mereka berdua adalah dominan sebenarnya gitu. Mereka berdua ini adalah Prilly dan Omarah ini sama-sama tipikal yang dominan, tapi mereka saling support. Lihat di sini, ya. Ada 2 orang yang saling mendorong, gitu. Jadi intinya tidak ada yang dominan, mereka saling support. Tapi tipikal mereka adalah tipikal dominan dua-duanya. Apakah ujian terberat dalam hubungan ini? Ujian terberat dalam hubungan ini, semesta bicara. Hubungan terberat dalam hubungan Omarah dan juga Prilly. The High Pirates. Harga diri. Apa lebih tepatnya pride. Ini ujian terberat dalam hubungan mereka. Sama-sama mempunyai ego. Sama-sama mempunyai pride. Sama-sama orang pinter dua-duanya. Sama-sama mereka jago nyari rezeki. Sama-sama mereka mempunyai eksistensi yang sama. Itu ujian terberat dalam mereka, yaitu adalah pride-nya mereka masing-masing. Gimana caranya mereka handle pride dan egonya mereka masing-masing. Perjalanan karir seorang bintang tidak selalu berhenti di panggung dan kamera. Prilly Latukonsina adalah salah satu contoh bagaimana seorang artis muda berani melangkah lebih jauh. Dari sinetron remaja hingga menjadi artis film layar lebar. Lalu perlahan masuk ke dunia produksi dan bisnis. Banyak yang mengenal Prilly sebagai artis, namun di balik itu ia juga membangun berbagai usaha, mulai dari bisnis kuliner, rumah produksi film, hingga langkah yang cukup mengejutkan ketika ia menjadi pemilik klub sepak bola Persikota Tangerang. Langkah ini menunjukkan satu hal, Prilly bukan hanya mengejar popularitas, tapi juga masa depan yang lebih besar di luar dunia akting. Kalau dibaca lewat tarot melalui Knight of Pentacle, terlihat langkah pasti Prilly Latukonsina yang mulai merambah bisnis baru karena sadar dunia entertain tidak selamanya abadi. Lalu Nine of Pentacle memperlihatkan sosok perempuan berdiri di taman penuh hasil kerja, menandakan bisnisnya akan sukses berkat konsistensi dan kedisiplinan. Ketika Queen of Wands muncul, dengan energi hangat dan simbol kelembutan seperti menggendong anak domba, tergambar fase di mana ia dihadapkan pada pilihan antara cinta dan bisnis. Dan kedepannya lebih condong memilih cinta. Namun saat ditanya kapan siap menikah, Knight of Swords menunjukkan energi yang cepat tapi penuh perhitungan. Ia sangat selektif dalam memilih pasangan dan masih cukup lama untuk benar-benar melangkah ke pernikahan. Meski hubungannya dengan Omarah terlihat serius. Dan The Sun menutup dengan cahaya terang, simbol keseimbangan antara karir, cinta, dan bisnis, serta menggambarkan tipe pasangan dengan energi besar, penuh talenta, ambisi, komitmen, dan fokus yang kuat untuk berjalan bersama di masa depan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah kesuksesannya di dunia bisnis membuat dia merasa puas atau masih ingin mengejar yang lebih besar? Apakah ia mampu menjaga keseimbangan antara popularitas bisnis dan kehidupan pribadinya? Atau justru akan datang satu fase di mana ia harus memilih tetap menjadi bintang di depan layar atau fokus membangun kekuatan di balik layar? Semesta bicara. Ya. Kita akan melihat tentang Prilly, simbol dan tanda tentang bisnis
dan juga usaha-usaha yang di luar dunia entertainmentnya Prilly. Apakah kesuksesannya di dunia bisnis ini membuat Prilly puas atau masih ingin merambah bisnis yang lain? Nah, itu betul. Semesta bicara. Tadi kan gue udah bilang ya, Prilly ini adalah orang yang ambisinya gede banget. Oke. Nah, kan bener, ini adalah Eight of Pentacles. Dia akan selalu mencari rezeki baru dan dia akan selalu mencoba usaha-usaha baru yang bisa dibilang itu adalah usaha yang bisa dia pelajari, ya. Jadi kemungkinan besar dia masih ingin merambah ke bisnis yang lain. Karena dia tahu, Prilly ini orang yang sangat pintar sekali. Dia tahu bahwa dunia entertainment ini tidak bisa menjadi pegangan dalam hidupnya dia untuk mempunyai rezeki atau mempunyai pundi-pundi. Dia harus mempunyai main core bisnis yang lebih kuat lagi di sini. Dan itu yang membuat dia lebih ingin merambah bisnis baru. Dan dia tipikal orang yang sangat berambisi. Dan apakah karir dan bisnisnya Prilly akan tetap sukses atau akan menurun? Oke, semesta bicara. Apakah karir bisnisnya ini akan tetap sukses atau akan menurun? Tuh, Prilly ini selalu dengan pentacle, dengan keuangan, dengan ambisi. Jadi ini adalah Nine of Pentacles. Bisa dipastikan adalah dia mempunyai bisnis yang semakin sukses, Prilly ini. Karena dia tipikal orang yang sangat-sangat selain dominan, dia juga konsisten, Prilly ini. Dan dalam beberapa tahun ke depan, apakah Prilly akan memilih cinta atau karir? Oke, kita lihat. Dia akan memilih cinta atau karir. Semesta bicara. Queen of Wands. Ya, ada saatnya dia akan memilih cinta. Tapi bisnis juga tetap berjalan. Relate buat dia. Dalam arti dua-duanya paralel itu sangat bisa untuk Prilly. Karena dia orang yang sangat ambisi besar sekali, gitu. Dan ini adalah Queen of Wands. Kita bisa lihat ya di sini. Ada seorang sedang menggendong anak kambing, anak domba, gitu ya. Jadi untuk kedepannya Prilly lebih memilih cinta. Dan kita akan lihat kira-kira gitu ya berapa tahun lagi sih Prilly ini akan menentukan untuk dia bisa menyatakan siap untuk menikah. Kita lihat. Semesta bicara. Knight of Swords. Ya, kemungkinan besar Prilly ini dia akan lebih tipikal orang yang sangat selektif untuk memilih orang yang bisa menjadi teman hidupnya dia, atau lebih tepatnya adalah untuk menikah. Dan di sini agak masih jauh Prilly ini untuk dia memutuskan untuk menikah. Tapi terlepas dari itu, hubungan dia dengan Omara adalah hubungan yang sangat serius. Dan di sini aku belum lihat ada tanda di mana dia akan melangsungkan pernikahan di sini. Di sini adalah Knight of Swords, masih berbalik ke belakang, belum bisa menentukan. Dan apakah Prilly mampu menjaga keseimbangan antara karir, bisnis, dan kehidupan pribadi? Semesta bicara. Oke, The Sun. Prilly ini orang yang bisa dibilang multitasking. Jadi dia bisa menjalani semuanya. Ini akan tetap balance buat dia. Karir jalan, bisnis jalan, dan kehidupan pribadinya juga jalan. Nah itu dia. Itu yang diberikan talenta, yang diberikan kelebihan yang sangat-sangat besar untuk Prilly, untuk dia bisa menjalankan ini sama-sama. Jadi Prilly ini mampu menjaga keseimbangan itu. Dan bisa dipastikan bahwa Prilly adalah tipikal orang yang konsisten dan komitmen, gitu. Jadi kita akan mengambil conclusion dari Prilly Latu Konsina. Kita ambil satu kartu. Semesta bicara. Oke, ini Knight of Swords. Oke, benar kan? Tipikal Prilly ini adalah tipikal orang yang tidak pernah bisa diatur. Prilly ini mempunyai sifat yang bisa dibilang adalah ambisi besar. Dia mempunyai ambisi, dia mempunyai talenta, dan dia meng-create itu gimana cara ini bisa menghasilkan uang. Termasuk dengan bisnis-bisnis dia di luar sana, di luar dunia entertainment. Dan Prilly ini adalah tipikal orang yang bisa dibilang kita bisa menjaga komitmennya dia. Dia orang yang sangat komitmen. Dan dia orang yang sangat fokus.
Semesta Bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya Anton Prihantono akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.